Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Tadi di awal tayangan ini Bung Rey menyebutkan ini bisa jadi konsolidasi atau justru kompetisi di internal keluarga anak-anaknya Pak Jokowi. Tapi yang pasti adalah Pak Jokowi ini terkesan nih, saya mau ke Bang Panda, merasa tidak nyaman dengan rumahnya PDIP, di mana anaknya, menantunya diusung sebagai kepala daerah dari PDIP, Pak Jokowi juga maju sebagai wali kota, gubernur dan presiden dari PDIP. Tapi sekarang kondisinya apa benar nih, Pak Jokowi udah ngerasa nggak nyaman, sampai-sampai juga akhirnya ya bisa aja merestui anaknya jadi ketua umum partai lain gitu, yang disebut Prof. Leli tadi sebagai cangkang-cangkang yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Boleh digunakan mic-nya, Bang Panda. Jadi yang pasti menurut saya yang kebetulan baik Jokowi maupun Mbak Mega saya kenal cukup bukan main, enggak ada itu. Enggak ada artinya apanya? kecewa Jokowi kepada ini. Karena Jokowi sendiri terus terang sangat tahu sifatnya Ibu Mega. Bisa bayangkan enggak, saya yang puluhan tahun bergaul dengan Mbak Mega, dari mulai awal dia kawin dengan Taufik temanku satu penjara, sampai kemudian terus tahu dalam intensitasnya, itu pengorbanannya terhadap Jokowi itu terjadi dramatik sekali. Ambil contoh waktu gubernur Fauzi Bowo. Waktu itu Taufik mendukung Fauzi Bowo. Oke? Tapi kemudian Mega milih Jokowi. Tahu apa yang terjadi? Serangan jantung Taufik. Aku antar dia ke rumah sakit. Aku tanya, Fik, kenapa kau kecewa betul? Malu aku nggak tahu mukaku kemana. Enggak. Nah, artinya bagaimana Mega ini kepada Jokowi. Gitu loh. Sama dengan bagaimana mantapnya calon gubernur, presiden dan sebagainya. Oke. Jadi tidak ada, dan kemudian juga satu hal yang perlu juga publik tahu. Begitu pentingnya hubungan Jokowi dengan Mega, ditempatkanlah Pramono Anum, sekretaris kabinet, menjadi sekap plus, menjaga hubungan Jokowi dengan Mega, menjaga hubungan Mega dengan Jokowi. Jadi kalau dua ini nggak beres, yang digantung Pramono. Loh, enggak ini kira-kira, bukan kira-kira begitu. Sampai ke situ tingkat keseriusan yang ngeman menjaga gitu loh. Maka kalau ada cerita sekarang, Bang Panda, kalau orang hubungannya baik-baik nggak harus ada penjaganya. Penjaga apa ya? Ya kalau emang hubungannya baik harusnya nggak harus ada yang bukan ngejagain. penjaga, menjaga dalam arti kata jangan pikiran negatif. Menjaga itu memaintain. Ya, memaintain hubungan itu. Jadi kalau ada kemudian Jokowi tidak punya tempat berlabuh. Jokowi merasa tidak tahu lagi kemana. Tapi fakta bahwa Pak Jokowi nggak bisa jadi ketua umum PDIP benar dong. Seperti yang Prof. Leli bilang, nggak akan mungkin Pak Jokowi bisa jadi ketua umum PDIP. Karena tetap butuh Soekarno di sana. Kalau dia sejarah PDI Perjuangan itu sangat fleksibel. How come, bagaimana bisa kemudian Arifin Panegoro tiba-tiba menjadi ketua fraksi? Bagaimana Yakob Tobing dari Golkar tiba-tiba menjadi ketua ini? Tapi kalau kita bicara ketua umum, kalau bicara ketua umum kan Bu Mega itu sudah lama sekali. Kita ada organisasi Dewan Pertimbangan Pusat yang dulu ketuanya itu Taufik Kimas. Ini tempat yang paling terhormat dan nanti bisa saja Jokowi ke situ. Bisa saja. Pertanyaannya Bang Panda, kan tidak akan mungkin di luar Tras Soekarno jadi ketua umum PDIP. Nggak ada cerita itu. Mega sendiri nggak ada ngaku, nggak ada. Bisa saja bersebut, tapi tidak ada cerita Tras Soekarno. Oke, jadi bisa aja suatu tahu saat. Lihat tanda tangan Mega, dengar dulu. Tahu nggak tanda tangan Megawati Taufik. Oke, bukan Megawati Soekarno. Enggak, pertanyaan saya, mungkin nggak suatu saat PDI Perjuangan dipimpin oleh bukan keturunan Soekarno? Loh, sangat mungkin. Prof, Anda sangat mungkin gitu loh. Bang Panda, kebetulan saya juga pernah ngobrol sangat dekat sama Pak Taufik Kemas. Waktu itu ada wartawan nanya, kenapa dikit-dikit Puan? Kenapa dikit-dikit Puan waktu itu? Bukan Mega ya. Mau nggak mau ini destiny namanya. Jadi bagaimanapun Puan itu adalah cucunya Bung Karno. Waktu itu jawaban itu yang Pak Taufik kemukakan di depan saya, di depan beberapa anggota DPR juga. Karena saya posisinya lagi di sana. Nah, tentang apakah peluang bahwa PDIP akan bisa dipimpin orang lain, mungkin saja ada peluang, tapi banyak tidak mungkinnya. Karena apa? Karena PDIP itu simbolnya adalah Bung Karno. Kekuatan PDIP dibandingkan partai-partai lain yang muda sangat gonjang-ganjing,
PDIP nggak pernah gonjang-ganjing. Sebetulnya- Karena pemersatunya adalah Terah Bung Karno. Terah Bung Menurut Karnonya. saya sebetulnya pertanyaannya juga, emang Pak Jokowi masih mau jadi ketua partai? Itu setelah jadi juga, presiden? pertanyaan itu juga kan yang tidak mungkin. Jadi tidak, itu Jadi tidak akan dilakukan. kita mau menikmati kelucuan bagaimana lagi sih? Iya, gitu loh. Oke, jadi nah, nggak kalau ada dia asumsi. jadi ketua umum. Bentar. gitu. Kalau Dan yang begitu- kedua, kalau dikatakan hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega renggang itu saya pastikan tidak mungkin ada. Tidak mungkin itu terjadi. Sebab yang saya bilang tadi di samping karpet merah yang diberikan oleh Bu Mega, Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan hubungan saya dengan Bu Mega itu seperti ibu dan anak. Itu sebab kenapa Pak Jokowi kalau ketemu Bu Mega cium tangan. Jadi bukan karena dia petugas partai, tapi memang tradisinya. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Pak Taufik Kemas meninggal dunia. Kebetulan saya ada di sana waktu itu. Pak Jokowi waktu itu gubernur. Beliau itu ketemu dengan penjaga rumahnya Bu Mega itu yang sudah 13 tahun kalau nggak salah di sana, dari Jambi orangnya. Pak Jokowi ketemu dia cium tangan. Lalu saya tanya, loh Pak Jokowi kan gubernur kok cium tangan sama Bapak. Pak Jokowi itu kalau ketemu orang yang lebih tua memang dia cium Oke. tangan. Jadi saksi mata dengan kepala sendiri ini yang saya saksikan. Dinamika yang orang katakan ada kerenggangan antara Bu Mega sama Pak Jokowi, saya memastikan tidak mungkin ada. Maaf Anggi, saya udah 12 tahun jadi narsum di TV One, hampir semua analisis saya tidak pernah Benar gitu meleset. ya. Iya.